Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi peserta kajian tafsir surah Al-Baqarah. Kita teruskan ya. Kemarin sebelumnya adalah Basyir ya. Sudah diuraikan. Basyiril ladzina amanu. Gembirakanlah Muhammad orang beriman. Gembirakanlah Muhammad orang yang beramal soleh. Nah, tapi kalau orang menyesal kan nanti di akhirat, kembalikanlah kami ke dunia. Kalau kembali kami ke dunia, kami akan mengerjakan yang baik. Gitu. Jadi nampaknya itu pengaruh mengerjakan yang baik sangat mempengaruhi dalam hidup ya. Sekarang kita teruskan. Nah, kegembiraan itu, inilah dia itu, annalahum jannah. Akan bahwa sesungguhnya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu ialah jannat, taman-taman atau surga-surga. Banyak ya. Ya, jadi pengertiannya jannah ini kan berbentuk tunggal, taman-taman. Ini bentuk banyak mulhaq ke muannas, alif dan ta. Kalau tunggalnya kan jannah. Kalau dua jannatani. Kalau banyak jannat. Jadi banyak surga, iya banyak. Surga itu banyaknya maksudnya kan banyak persediaan. Siapa yang ingat keterangan dari guru-guru atau dari Rasulullah kan? Rasulullah yang menjelaskan dipelajari oleh orang. Berapa banyak pintu surga? Ayo. 7. Pintu surga sampai 8. Nah, kalau pintu neraka yang 7. Oh, pintu neraka 7. Iya. Sampai. Jadi pintu surga itu sampai 8. Jadi yang ke-8 itu biasanya pakai wah. Lihat dalam Quran nanti. Kan apa itu Az-Zumar mungkin. Wa putihat abwabuha. Ya Bu. Wa qala lahum. Jadi itu dibuka pintu surga itu sampai yang ke-8. Jadi pintu, jadi itu gembiranya. Jadi itu maka jannat. Ai ini artinya kan maksudnya oleh Pak Nawawi basatin. Basatin ini kalau satunya bustan. Kalau bustan adalah kebun. Jadi kalau basatin kebun-kebun. Kan ini dalam keadaan baris bawah ini karena ada anna. Aslinya kalau menurut susunan masih apanya kan anna jannatin lahum. Tapi ini dia dahulukan ini karena ada kepentingan diingatkan oleh Allah khusus bagi mereka yang beriman beramal saleh itu. Ini. Jadi itu maka sama posisi jannatin dengan basatin. Basatin zata sajarin. Jadi zat ini yang mengandung atau punya pohon-pohonan. Supaya murah paham orang. Jadi yang taman itu kan banyak pohon-pohon yang rindang. Tempat, ini masakin. Masakin daripada maskan, sukun. Ya, maskanun, tempat masakin, tempat-tempat. Jadi wal makmur bil bashar. Jadi dimakmurkan, makmur bahasa Indonesia bahasa Arab artinya diramaikan.
Ya, pokoknya ramai bil basyarah dengan kegembiraan. Pokoknya dari segala sudut, ya dari segala segi dia makmur. Jadi itu taman yang indah. Jadi itu makanya sama-sama ya, mulai kita mengaji ini atau sebelumnya pun jangan ada hati lagi berdendam-dendam. Jangan ada hati berdendam, jangan ada hati dengki, jangan ada, supaya makmur basyarah ini. Tapi kalau misalnya masih ada yang lain-lain, payah surga itu. Surga yang digambarkan oleh Al-Quran itu kan kesenangan. Kesenangan itu biasanya diperoleh kalau kejujuran ada, ketulusan ada, gitu. Mengerti hidup apa sebenarnya tujuan hidup. Kalau enggak ada tuh. Omong kosong nih. Omong kosong surga-surga ceritanya. Menghayal-hal itu makanya beruntung orang yang paham. Kan disebutkan mayuridullah khairan yufaqihu, beri paham agama. Jadi maka belajar terus. Jadi yang surga itu kalau kita pun perasaan nggak enak, mana pula surga. Ya di surga itu adalah ya sesuai kata Allah. Jadi orang baik, jadi optimis, jadi misalnya contoh seperti ini. Kalau kita seperti yang kita hadapi inilah, kalau mendapat musibah tujuannya itu untuk jadi baik atau untuk buruk? Baik. Itu. Kalau sudah bisa kita mendudukkan itu, musibah ini untuk membuat saya baik, karena surga itu jadinya. Tapi kalau kita berpikir takakubana nasib, itulah neraka lah. Memang perlu orang memahami. Cuma karena digambarkan masuk surga pakai permadani, ada di situ sungai mengalir, itu kan supaya tertangkap itu. Kalau sudah tinggi pahamnya, itu nanti lebih dari itu ya. Jadi itu maka dari sekarang sama-sama kita ini jangan ada cemas-cemas, jangan ada dendam-dendam, jangan ada dengki-dengki, jangan ada cemburu-cemburu. Misalnya kalau melihat nikmat, apa kuncinya diberi oleh Rasulullah? Kalau siapa dapat? Kalau misalnya melihat nikmat-nikmat yang ada ini, yang dilihat bagaimana? Yang dilihat yang di atasnya atau yang di bawahnya? Yang di bawahnya. Lihat itu kuncinya tuh. Tuh banyak orang ngaji tapi tidak paham dikaji deh. Kalau kamu membuat sanang, jangan dilihat ke bawah. Lihat ke bawah. Pasti sanang loh. Misalnya awaklah sakit kaki, payah berjalan. Anan dilihat ya. Kurang lumpuh. Itu cara yo. Awak matolah kabua. Anan dilihat ya. Kurang butuh. Itu cara. Jadi kadang-kadang memang ibu mau mansalik, ya bukan berarti ambola pahamnya betul. Kasihan mau mansalik. Jadi kadang-kadang manggu-anggu ya. Beragama kau nak kunjung dapetnya karena dia, tapi tidak lo salahnya kadang-kadang orang tukang ceramah aku salah. Tidak disampaikannya doh. Jadi itu makanya maka disebut ini al-ma'mur bil basyarah. Berarti ramai dari sudut mana saja. Kita teruskan ya. Imma Rasulullah SAW ya itu ada kalanya makmurnya itu karena dari Rasulullah, ada kalanya salah satu yang sanggup karena kegembiraan. Jadi makanya kalau dibacai apa keterangan Rasulullah, misalnya dari perbuatannya, dari perkataannya, dari pengakuannya, kan itu hadis tuh. Yang hadis itu kan perkataan beliau. Tapi nanti perkataan ini pun masih ada batasannya. Misalnya perkataan yang kalau orang usul fikih menggambarkan perkataan yang menyangkut dengan ibadah. Kalau orang
ahli hadis enggak, kata seluruhnya. Itu silakan aja. Jadi perkataannya itu, makanya kita lihat sampai sekarang itu persoalan jadinya. Ada yang kalau begini menurut sunnah, kalau enggak, kalau jangan itu, ya jangan itu yang dipersoalkan. Terus ke bawah lagi ya, wahaza ahsan. Nah ini dia. Kata Rasulullah itu wahaza ahsan, mengenai kehidupan dunia, kehidupan balasan yang baik itu ya. Ini sebaik-baik wahaza ahsan, inilah sebaik-baik ahsan kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah mengatakan sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya. Ini kata beliau. Basyir. Apa bacanya nih? Ya. Basyir masya'aini. Masya'ina ya, bukan masya'ani. Basyir masya'ina ilal masajid bizulmi. Ya. Basyir masya'ina ilal masajid bizulmi bin nur. Bin nurit tammi yaumal kiamat, yaumal kiami. Sebenarnya mungkin apanya yaumil kiamat ini mungkin bukan apa ini, ada tinggalnya ini mungkin apanya dalam hadisnya. Yaumil kiamati, ada tanya itu tamar putah. Basyiril masyaina ilal masajid bizulmin bin nurit tammi yaumal kiamah. Apa artinya ini? Gembirakanlah orang yang berjalan. Kan kalau tamasa kan jalan-jalan, ini masya orang yang berjalan ke masjid-masjid dalam keadaan gelap dengan cahaya. Jadi kenapa begini katanya? Kalau ke masjid, kalau zaman dulu, misalnya kalau ini jangan bayangkan di Karang sama di Jakarta ya. Kalau bayangkan di Tanah Harap, bayangkan itu rumah kotak-kotak batu. Pergi ke masjid, jangan pula dibayangkan zaman sekarang. Sekarang itu banyak lampu listriknya. Jadi dulu. Jadi gembirakan orang yang pergi ke masjid dalam keadaan gelap. Apa yang digembirakan? Nanti dia akan dapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi itu ada keterangannya seperti ini. Jadi pokoknya kalau ke masjid itu dia kan sholat, dia di situ membaca Al-Quran, dia di situ mendapat pencerahan. Jadi nanti walaupun gelap-gelap dia pergi, dia zaman dulu ya, itu maka melihat memahami hadis ini, lihat kondisinya ya, maka nanti dia mendapat terang di hari kiamat. Kenapa? Itu yang terangnya itu, bergembiralah dengan surga tadi. Karena dia pergi ke masjid itu, hatinya sejuk, pikirannya bagus, pengertiannya hidup pun dapat. Jadi makanya lam ya'mur, Rasul tidak menyuruh dia dengan demikian dengan mata. Maksudnya nanti kalau pergi ke masjid itu walaupun orang buta pergi, jadi yang dapat nur di sini kalau dia mengerti, kalau paham, ya itu maka gembirakan. Paham maksudnya itu. Jadi kalau pergi ke masjid perlu ilmu, paham apa yang kita kerjakan, dapat pencerahan, baca, jadi terang. Jadi walaupun mata buta, jadi yang sebenarnya yang buta itu kan hati. Jadi itu makanya saya sebutkan disebutkan itu gembiralah orang yang paham, kembali kepada ayat di atas, basyir. Ini apa? Ini ya. Basyir allazina amanu. Mana walaupun dia buta, kalau dia sudah beriman,
Itu makanya keluar ungkapan Rasulullah tadi, basyiril masyiina ilal masajid bizulmi bin nuri tamiyah, dengan cahaya yang sempurna. Beritakan kepada mereka, mereka akan dapat cahaya yang sempurna. Ya, cahaya yang sempurna, ini tam, sempurna. Cahaya yang lengkap kapan hari kiamat. Jadi nggak ada apanya lagi, nggak takut, nggak takut lagi, nggak sedih. Makanya yang jadi terpikir kita ya bagaimana ya memikirkan selain diri kita, kan terpikir juga kita orang lain seperti orang tua, keluarga yang sudah meninggal. Ya, tapi harapan kita hanyalah begini. Kan rahmat Allah, keampunan Allah, itu maksudnya lebih besar daripada marahnya. Ya, tapi ya itulah tugas kita, hanya berdoa. Jadi kalau orang tua kita, pemilih, suami, istri yang sudah meninggal, tentu kita hanya berdoa kepada Allah. Ya, waktu kita masih hidup ini, nanti kalau sudah di akhirat, kan sendiri-sendiri. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Itu yang kadang-kadang terlintas dalam pikiran kita kepada keluarga-keluarga yang sudah meninggal. Selain memikirkan diri kita, terpikir juga kita, aduh bagaimana ya. Mudah-mudahanlah Allah mengampuni dosanya gitu. Bukan kita menuduh orang berdosa, enggak. Batu, Bapak, Ibu. Jadi mumpung kita masih hidup ini, maka kita pun betul-betul mengerti apa itu ajaran Islam ini. Ya, jadi enggak masanya untuk berdebat-debat terus, mencari ilmu lah, mencari ilmu ya, mencari ilmu lah ya. Maka di sini disebutkan habis ya. Jadi itu pahamnya. Jadi walaupun gelap-gelap dahulu pergi ke masjid karena keadaan dahulu, maka dia gembirakanlah, nanti dia akan mendapat cahaya yang terang. Jadi bukan dikatakannya berbahagialah matanya yang terang, enggak gitu. Hatinya yang terang. Wa qara'a Zaid bin Ali, ya. Ini Imam Qiraah membaca Zaid bin Ali, dibacanya ini. Kalau ini kan tadi ayat itu kan dalam Utsmani, kan Quran sekarang kan Bashir. Bashir. Fil amar. Di bawah. Enggak, fil amar kan Bashir itu. Kalau qiraat satu lagi, dia membaca Busyira. Dibacanya Busyira dengan lafadz dibangun atau dibina bagi maf'ul. Maksudnya dibacanya, kan ada, kita sudah belajar, sudah lewat. Ibu Sabrina masih teringat, kan ada bina bagi pasif, ada aktif. Misalnya nasara, nusira, kataba, kutiba. Jadi ada nanti kalau qiraat bin Ali ini dibacanya, waktu membaca ini dia bukan Bashir dibacanya. Tapi dibacanya Busyiral ladzina amanu. Itu sekadar pengetahuan ya, bukan untuk perdebatan. Paham ya? Jadi kalau ada nanti orang yang baca Busyiral ladzina amanu wa amilus shalihat annalahum jannatin. Coba berbisik sama dia, Bapak kenapa baca seperti itu? Dia nanti menjawab, itu qiraat itu katanya. Oke. Jangan nanti, oh ini salah. Malu awak. Awak ilmu awak dah ada. Ya. Itu makanya untuk perdebatan ini panjang, tapi dibuat orang untuk berdebat-debat jangan. Jangan. Jadi itu maka lihat keadaan, kalau jamaahnya nggak ada ilmu, ya sudah baca biasa-biasa saja. Kalau ada ilmu, nggak apa-apa. Jadi itu makanya jangankan itu, sujud sajadah saja banyak orang yang masih enggak mengerti. Bang, kalau 3 rakaat lo sembahyang subuh goya. Ini pengalaman saya sudah saya coba itu. Boh urang lah ilah. Makanya sebelum itu saya katakan kita nanti ada sujud sajadah ya.
Saya kemarin pulang ke Medan, saya katakan juga tuh, ada yang belum mengerti. Jadi coba ikut aja dulu, ya. Dan Ustadz pun dulu pernah waktu sampai di Sumatera Barat, ini ceritanya nih, daerah Sumatera Barat ini baru sampai sholat subuh, rupanya sujud sajadah subuh Jumat. Waktu itu pun saya ragu juga, lo di Padang kok sembahyang orang subuh 2 rakaatnya 3 rakaat, antara ragu imam tadi itu. Rupanya ilmu yang nggak ada. Ya, jadi ini sedikit ya, busyira ini katanya dengan lafadz dibina bagi maf'ul, sama itu majhul atau pasif, dia gunanya disambungkan atafan, dia menjadi ataf dengan uiddat. Kan ada uiddat, ada di atas sebelumnya. Ada itu apa? Fa'illam taf'alu walan taf'alu fattakun nar. Terus? Fattakun nar allati waquduhan nasi uiddat lil kafirin. Jadi uiddat itu diatafkan dengan busyirah. Kalau orang kafir uiddat, tapi orang mukmin dibusyirakan. Gitu dia. Cuma kalau kita perlu ingin dalam, nanti apakah Zaid bin Ali ini masuk imam yang keberapa? Masuk imam 14 kah atau imam yang dari itu? Sekadar itu ya. Jadi ini Pak Nawawi memasukkan untuk meluaskan apa nanti andai kata bertemu. Ya Bu, ya Pak. Jadi itu dia. Terus baru ayat langsung keterangan dari jannah tadi. Annalahum jannatin, akan bahwa sesungguhnya dikhususkan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh apa jannatin. Jadi jannatin ini mubtadanya nih, maksudnya pokok kalimat ini khabarnya. Terus diterangkan bagaimana jannatin itu. Ini sifat jumlahnya nih ya. Dijumlahkan semuanya menjadi sifat. Diuraikan tajri min tahtihal anharu. Kan anharu ya? Ya. Tajri min tahtihal anharu. Kenapa anharu barisnya nih? Sebagai fa'il. Fa'il dari mana? Dari tajri. Ya. Fa'il dari tajri. Tajri ini fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari. Ya ini tajriu sebenarnya, tapi dibaca tajri saja. Tajri ini artinya kan mengalir atau lalu atau itu mangko bahasa Minang lahan bahasa Minang kok jariyah. Jariyah. Iya, jarih, amal jarih. Jadi tajri. Jadi mengalir sorga taman. Itu kan gambaran indah itu. Tamannya tanaman ada, terus mengalir tanaman yang bagus, indah, mengalir yang mengalir ini. Anhar ini bentuk jamak taksir juga. Kalau satu kan nahrun, kalau dua nahrani, kalau banyak anhar. Jadi karena banyaknya tidak berakal, kan tidak berakal namanya sungai, maka boleh dipakailah tajri. Berbentuk hiya fa'ilnya di sini. Balik ke sini. Jadi mengalirlah sungai-sungai. Di mana mengalirnya? Didahulukan ini. Min tahtiha. Dari bawahnya sungai-sungai. Jadi mengalir, taman tadi ya, bukan sungai. Mengalir dari bawahnya taman-taman yang indah tadi. Yang mengalir apa? Sungai-sungai. Kan bagus itu. Sampai sekarang itu destinasi wisata dibikin orang. Di mana ada, kemarin saya jalan ke Teluk Bayur jarak arah Muaro sana, apa namanya tebing yang mereng-mereng itu di traktor itu dibikin supaya di bawah nampak laut, nampak sungai, kan indah. Jadi membuat indah sebenarnya itu dari kita hidup sekarang. Jadi tidak boleh dendam-dendam, tidak boleh sakit-sakit hati,
Maka metodenya banyak. Kalau melihat nikmat, lihat yang ke bawah. Apalagi kalau dipertajam rasa. Sebenarnya banyak membuat manusia sejuk perasaannya. Tapi seperti yang saya sebutkan dulu, umumnya sejuk perasaan itu kalau badan sehat, uang ada, keluarga sayang, kita dipuji orang terus, itu baru. Masih di seputar nafsu ya baru, nafsu yang tidak mutmainnah. Tapi kalau sudah nanti uang tidak ada, badan sudah sakit, orang sudah tidak suka, wah gila. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, yo apa enggak tuh? Yo. Nah. Yang tak menjawab pasti luntur itu. Masih muda ya Pak Med. Alentaraso jalan. Jadi begitu caranya bapak-bapak ibu-ibu. Jadi yang surga itu kalau guru saya dulu Profesor Aziz Dahlan, murah saja dia. Yang surga itu intinya kan senang. Tapi dia enggak menyampai yang berdasarkan nafsu disebutnya. Pokoknya intinya jannah itu senang. Karena dia taman katanya. Coba lihat aja orang kita ke taman kan enak. Terus kalau nar, memang perlu nar memasak. Tapi namanya yang nar kan panas. Jadi membuat menderita itu banyak. Mungkin karena jalan-jalan melihat ke sana kemari, karena terlalu melihat ke atas. Kalau bahasa Minangnya, jangan meliwo katehnya, karena muku. Meliwo ke bawah, meludah maksudnya. Ya. Jadi ini ya mengalir. Artinya di sini dikasih hanya memberi arti. Mintahti syajariha. Pohon-pohon. Kalau sejarah satu. Sejarah ini sebenarnya sama juga kita membuat sejarah. Sebenarnya sejarah itu kan dari mulai dari satu batang, bercabang, berdahan, beranting. Itu maka sejarah. Pohon itu kan kayaknya gitu satu buah terus bercabang-cabang, itu sejarah. Jadi pohon dari bawah pohon-pohonnya surga itu begitu juga masakinnya, tempat-tempatnya. Ya, tapi nanti kalau kita pahami pokoknya ada tempat-tempat di sana, ada sungai-sungai yang tidak serupa boleh. Tapi yang perlu ditangkap adalah kenapa bisa manusia seperti itu rohnya? Karena dia baik. Kenapa bisa manusia itu baik? Karena dia sudah kagum kepada Tuhan yang sebenarnya. Kenapa Ustadz bilang Tuhan yang sebenarnya? Karena manusia mencari Tuhan yang sebenarnya itu yang diusahakan sekarang. Kita sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Laisa ka mis. Pakai sa itu. Jadi kalau laisa kan sini. Laisa ka mislihi. Syai'un. 3. Tidak ada serupa. Itu yang payah orang. Padahal jangan dicari-cari. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Alunya tertangkuk lah di orang. Kalau bangsa selain manusia, dia itu nggak perlu ditangkapnya, dia kan untuk kelengkapan hidup kita. Kalau kita makhluk yang dalam rasa. Jadi itu makanya belajar terus ya. Jadi surga itu pun begitu juga. Anhar ini ditafsir anhar dibuatnya gini. Anhar apa itu? Dibuatnya anhar khamri, yaitu sungai khamar. Cobalah. Di situ ada nanti sungai khamar. Khamar itu apa itu? Minuman keras. Minuman keras. Tua. Ada di situ sungai tua. Cobalah kalau kita berpikir, kok ada sungai tua ya? Tidak memabukkan. Ya,
Dia tidak memabukkannya. Kenapa itu dipakai itu? Coba, kira-kira coba ditangkok-tangkok dia, Wak. Karena itu yang menjadi idaman di dunia. Nah, Iya. nah gitu. Jadi karena cobalah kita, karena yang kita lihat tua dari Anau, dari itu sederhana. Kalau di luar negeri itu hebat-hebat nih. Adonan botolnya tipis, aduh macam-macam. Wah, luar biasa di apa itu? Diolah. Sudah itulah. Maka jangan, kalau di dunia diminum itu ada yang menghabiskan uang, ada yang nggak stabil badan, ada macam-macam. Makanya kalau sudah nggak stabil kehidupan, terganggu orang lain dan diri kita. Sedangkan Allah menjadikan kita supaya penuh kasih sayang, kan gitu. Sangat rasionalnya kalau beraja ajan Islam. Itu makanya disebutkan anharul khamar. Terus di sini lagi al-laban. Coba laban apa itu? Berarti kan diulang anharul laban. Kan ada waw atapnya di sini. Jadi berarti sungai apa? Madu. Susu. Oh, susu. Susu, ya. Cobalah sungai susu. Kenapa ada sungai susu situ? Karena orang suka minum susu. Idola orang. Idola. Kita kan karena kurang minum susu dari kecil ini, sudah hanya menyusui ibu saja, habis itu nggak ada minum susu segelas satu hari. Cobalah minum 1 gelas satu hari, sudah dijadikan Allah. Anda bungku-bungku awal dong. Ya, tapi dia tidak minum susu. Tentulah berjalan. Coba cari kawan-kawan berjalan. Awak jalan-jalan pagi itu. Pada umumnya nan melenggok-lenggok jalan laki-laki itu bersih. 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 Laki-laki ada lah melenggok-lenggok cie-cie lah bengkok kaki ya. Itu makanya pakai laban ya. Ada sungai Laban. Sudah itu ada lagi di sini. Suku. Ini kan khamar. Ini laban. Ini asal. Asal ini apa? Madu. Madu. Sungai Madu. Karena madu itu juga idola orang. Jadi karena mengidolakan di dunia, kadang-kadang orang tidak jujur. Makan-memakan dia tipu menipu. Selain itu dia memang untuk keinginannya. Oleh karena itu gambaran betapa hebat indahnya surga itu kalau isinya sikapnya ya, cara pengabdian, cara berpikir, cara berusaha, cara memperolehkan harta, cara berimpak, bersedekah, berzakat. Gitu sebenarnya. Cobalah dimanapun negaranya, orangnya tidak curang, terus dia pemurah, dia pemaaf, kan sudah mulai senang. Itulah yang dibawa selama-lamanya. Tapi kalau sudah dikotori, itulah menjadi neraka. Tinggi filsafat itu nalaran. Cuma karena orang tidak mau berdalam-dalam itu, maka Rasulullah itu mengatakan tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Maksudnya perlu penggalian-penggalian. Apalagi isinya sungainya. Mak ini apa? Air biasa. Ya, air biasa. Sungai biasa, air biasa. Itu maka mungkin perempuan ini dipanggil emak, ya. Iya. Cuma bapak nggak tahu lah, karena suka memukul mungkin maka pak kan nggak tahu lah. Melapak-lapak ya. Ya. Terus masruk anhar, ya. Dan dari sumber-sumber masruk ini kan suruk. Kalau suruk apa artinya? Terbit. Terbit. Jadi segala terbit-terbit sungai itu nanti sungai di surga yang mengalir fi ghairi ukhdud, ya, tidak ada tidak ada berhenti-berhentinya. Berarti senang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian tafsir, itulah kenapa gembira orang beriman, karena dari dunia ini dia sudah mulai baik. Tapi kenapa dia bisa baik? Karena dia sangat kenal kepada Allah. Itu kuncinya nampaknya.
Kalau tidak sangat kenal kepada Allah, nggak mungkin bisa baik. Sangat kagum dia. Jadi kenapa orang ini tidak mau berlaku salah ya? Karena dia sangat sadar sekali kepada Allah. Allah mengetahui dia. Allah yang menjadikannya. Allah yang beri nikmatnya. Allah yang balasinya. Allah yang menyiksanya. Nah, itu dia. Jadi sekarang makanya orang dulu itu awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin itu adanya tatanan hidup yang bagus itu kalau dia ma'rifah kepada Allah. Kenal kepada Allah ya. Awaluddin ma'rifatullah. Ya. Nah, kita teruskan lagi. Ini berikut. Kalau tadi kan tajri min tahtihal anhar. Terus kullama, apa itu kullama? Lama ruziku. Setiap kali Kullama ruziku samaratin tamaratin rizqah. Kullama arti kullama. setiap kali. Kalau kulla kan setiap. Ya. Jadi setiap apa? Ruziku. Ini dia. Fi'il apa ini ruziku? Fi'il apa? Madi, mudhari atau amar? Madi. Madi. Cuma aktif atau pasif? Pasif. Ya pasif. Kalau pasif dicari fa'il atau naibul fa'il? Ganti fa'il. Sebab kalau fi'il sudah dipasifkan, berarti nanti maf'ulnya didudukkan pada tempat si fa'il. Itu maka dia begitu naib namanya, pengganti. Tapi kalau fi'il tidak dipasifkan, masih aktif dia, berarti tetap ada objeknya. Ini enggak. Objek itu dipindahkan ke tempat si fa'il. Fa'il dihilangkan. Tapi kenapa seperti itu? Ada pula latar belakang, mungkin karena tidak tahu, mungkin karena sudah tahu. Banyak gaya bahasa lah gitu ya. Jadi maksudnya di sini setiap diberi rezeki, ya setiap direzeki mereka, kan gitu. Setiap disuguhi rezeki atau diberi rezeki, di akhirat itu orang beriman beramal saleh itu ya minha, daripadanya nyanya di taman-taman tadi, apa jenisnya misalnya? Min samaratin, dari jenis buah-buahan. Itu menjadi makanan sama dia. Setiap dikasih, setiap ada buahan itu kan ada. Ada nanti diterangkan di ayat lain seperti dalam surat Sajadah itu, memetik buah itu sambil terjulur saja begitu, dekat. Biasanya kalau kita menjuluk manggis atau mangga kan pakai panggalan atau dipanjat. Payah. Kalau di sana nanti enggak, bisa sambil tidur lah. Kan menggambarkan kesenangan itu. Kesenangan itu diperoleh karena kita baik di dunia. Itu makanya kalau seseorang atau rakyat bangsa yang sudah betul yakin dia kehidupan akhirat yang dijanjikan Allah, apakah yang baik yang buruk, biasanya hidup di negerinya bagus. Terasa itu. Sekarang di rumah tangga aja lah yang kita bawa yang paling kecil di rumah tangga. Bagaimana caranya? Jadi disebut dari situ setiap diberi rezeki dari buah-buahan. Berkata mereka, tunggu dulu keterangan ini dia. Ai kullahinin. Setiap waktu diberi rezeki mereka. Marzukan yang direzekikan memang minal jannah sudah diputuskan itu. Minnau isamaratin. Ini kan penjelasan almarhum. Dari bermacam-macam buahan. Setiap datang buah itu qalu. Berkata mereka. Ya. Berkata mereka qalu. Apa? Coba baca ayat. Qalu. Lagi ruzikna. Hadzal ladzi ruzikna min qabl. 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 Cobalah mulai dilatih-latih.
ihdinas siratal mustaqim. Pahami apanya? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jadi paham awak membaca Arabnya itu. Sambil membaca itu, wah ini artinya ini, jabatan kata ini. Wah ini payah kali Ustadz kalau begitu. Enggak, nanti dapat itu. Makanya dalam belajar ini enggak apa-apa. Makanya saya ulangi terus dalam mengaji ini. Anak cucu awak jangan model awak. Jangan marah Pak. Anak cucu awak jangan model awak. Pak Tommy. Ya Pak Tommy ya. Anak cucu awak jangan model awak kalau. Ya, tapi jangan marah setiap Pak ya. Maaf saya. Jadi sama-sama. Saya gitu juga. Anak-anak saya pun gitu bang payah. Jangan kan usaha. Jadi anak-anak kita masa yang akan datang, cucu, cicit. Nah, aturannya begitu tamat SD dia udah pandai dia. Haza allazi ruzikna min qabl. Aina sallaita? Ana sallaitu fil masjid. Nah, maza qara'ta fi? Ana usalli salat az-zuha. Paham dia. Dulu kisahnya kan begini. Begitu bahasa Arab menjalar, dulu Jazirah Arab saja itu. Tapi begitu keluar, Afrika ada yang itu, Aljazair ada, Emirat itu kan ada. Ke Indonesia ada, tapi enggak begitu menjalar. Sekurang-kurangnya di masjid berbahasa Arab orang, tapi enggak ngerti juga. Enggak ngerti, ya gitu ya. Itu buatlah seperti itu. Bagus kita jadinya berbangsa bernegara, tertib, bagus, sopan, santun, nah gitu. Ya. Terus di sini baru nih, qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Berkata mereka karena nampaknya mirip-mirip apa katanya? Haza apa artinya haza? Ini. Kalau ini itu sebenarnya yang ha itu saja. Haza. Ini Tapi yang za-nya itu menunjuknya ini. Jadi haza, za, za, za ini ya. Haza allazi yang ruzikna. Ini ruzikna juga ini. Aktif atau pasif? pasif. Pasif. Nah sebagai apa nah? Fa'il. Ruzikna. Fa'il. Ya naib fa'il. Naib fa'il. Jangan fa'il lagi. Haza ruzikna, ini yang diberi rezeki kita min qabl, dari sebelum. Berarti sebelumnya takkan ada mode kucu ya. Yo kok. Jadi mengingatkan dia. Jadi kata Pak Bet nanti aduh ya ingatan barulah ya. Jadi itu kan di dunia ini diberitahu. Ini yang diberi rezeki kita. Maksudnya di sini haza mislu, ini seumpama allazi at'amna fil jannah. Ini perumpamaan yang kita makan di surga ini seumpama min qabl haza allazi ahdara ilaina. Waktu pernah didatangkan kepada kita di dunia. Tapi nanti di situ kan berbeda. Maksudnya kesejukannya itu enaknya. Kan sudah digambarkan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, qala ta'ala tasdikan. Berkatalah Allah untuk membenarkan pada kata-kata itu. Apa kata-kata berikutnya? Wa utu bihi. Berikanlah dengannya. Utu bihi. Ini kan perintah fil amar ini. Diberikanlah dengannya mutasyabihan. Mutasyabihan ini yang serupa.
Kan ada ayat ini mutasabih, ada mahkum, ada muhkam, ada mutasabih, samar. Jadi berikanlah dengannya yang serupa-serupa karena untuk mengingatkan dia di sini. Artinya atat humul malaikah, diberikan oleh atat ini kan mendatangkan, memberikanlah kepada mereka para malaikat wildan. Nah, wildan itu pelayan ya, birizkil jannah, dengan rezeki surga itu mutasyabihan, ba'du ba'dan, ya serupa-serupa antara satu sama lain. Apakah mengenai laun, warna, atau berbeda-beda mengenai rasa. Warna sama, beda rasa. Pokoknya enak. Itu maksudnya. Kenapa bisa itu diperoleh? Karena dia menjadi hamba Allah. Ya, menjadi hamba Allah. Jadi balik cerita Ustadz ya, yang paling senang itu siapa? Manusia. Itu umumnya itu Pak. Cuma manusia yang bagaimana? Yang mau menggunakan akal pikirannya, yang menerima wahyu dari Allah. Kalau akal pikiran saja dipakai nanti nggak berujung. Habis takama-kama apainya. Itu makanya orang filsafat, Imam Ghazali dia mulanya mau berfilsafat. Tapi akhirnya karena nggak berujung, maka larilah ke tasawuf. Maka disebutkan orang filsafat itu sebenarnya jatuhnya ke tasawuf, arti kebersihan hati jadinya. Ya, tapi kalau kita mau berfilsafat nggak apa-apa untuk mencari, untuk menggunakan pikiran, tapi akhirnya tunduk. Sebagian teman-teman boleh kafir, ya balai. Kalau filsafat Islam dari yang benar berangkatnya, dari yang sudah benar dicari berpikir. Kalau filsafat di luar itu enggak, pokoknya berangkat terus. Anak tan tujung pangkal. Ya. Jadi itu diberikan oleh para malaikat wildan birizkil jannah mutasabihan ba'duhu ba'dan fil laun mukhtalifan fit ta'am. Ta'am itu dirasa, ini di warna. Jadi kenapa bisa sejuk perasaan? Sekarang di dunia ini sudah sejuk perasaan loh. Coba jawab masing-masing, cari masing-masing jawabannya. Apa kira-kira membuat perasaan kita tidak enak? Dosa. Enggak, maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak memaksakan. Untuk mencari tidak enak perasaan itu kan kita bisa. Apabana pangkalnya mangkuhat tidak lama. Itu jawabnya. Nanti cari hakikatnya. Ya. Misalnya mangkuhat tidak lama, tidak makan, itu tentu ya salah awak. Mangku nak makan. Kalau nak makan tentu tak golek. Ya. Tapi kalau mangku tidak lama, ya badan. Dek alun merokok. Kan ada orang tidak merokok. Lama badannya. Jadi berarti rokok itu nama tuh membuat awak sendiri. Ya, mangko ndak enak badan, di awak ndak minum memabukkan, tentu salah awak sendiri. Tapi kalau mangko ndak enak badan, ndak makan, itu salah kerja. Ya, jadi lama ngerti awak kini kodo sebab penyebabnya ndak enak. Jadi kalau penyebabnya ndak enak itu memang di luar syariat, jangan. Tapi kalau menurut syariat nggak apa-apa. Jadi itu maka jadi hamba Allah lah yang paling bagus dalam hidup. Makanya dimanapun teorinya, kalau dia sudah betul-betul hamba Allah, tidak ada persoalan lain. Ya, mulai persekut surga dapatnya. Tapi kalau masih ada, melihat misalnya jabatan kawan, awak iri, melihat rasa kawan, ya itu loh mulai kacau. Aduh lah itu. Ya, terus di sini lagi. Baru ditutup. Walahum, coba kita baca. Walahum Fiha azwajum mutahharatun. Terus
Wahum fiha khalidun. khalidun. Ini penutupnya itu. Sebenarnya ini didulukan juga ini diutamakan. Sebenarnya walahum ini ke belakang aturannya. Aturannya begini kan. Azwajum mutahharatum fiha. Terus khaliduna atau hum fiha walahum, tapi karena pentingnya diutamakan ini penekanannya dikhususkan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh itu yang sudah paham dari ajaran Islam itu fiha di dalam sorga itu artinya dalam sorga itu apa? Pasangan-pasangan. Ini cobalah pasangan-pasangan. Kalau satu pasangan zauj, kalau berpasang-pasangan azwat. Kenapa diberi pasangan lagi? Karena kalau di dunia ini nggak berpasangan rusuhnya. Ada yang tidak rusuh? Ya itu kan itulah bokisian tadi. Apakah memang kalau tidak berpasangan kok mati? Itu makanya gitu. Jadi ada yang kerja yang dibuat sebenarnya itu bisa ditinggalkan. Ada kerja yang mesti dikerjakan yang seperti tadi yang sebut makan, minum itu mesti itu, ya. Jadi itu maka gitu ya. Walahum fiha azwajun pasangan. Ini min huril adamiyat. Hur ini arti bundar mata, dari hurin bundar mata yang wa adamiyat yang sifatnya berbentuk adam. Yang adamiyat itu digambarkan adamiyat ini gambarnya didekatkan kepada bundar mata. Kepada yang bagus. Itu yang ceritanya. Ada pasangan yang suci-suci, yang bersih-bersih. Disebutkan di sini. Minad danas. Melompat ke dia. Minal haid wa jamil akhzar. Minad danas. Dari bersih dari haid dan sekian kotoran. Dan daki-daki. Tobak. Sudah itu. Dan begitu juga akhlak. Yang ini tamak sebenarnya nih ya. Minad danas. Dari daki yang sudah tertempel dan kejahatan perangai. Jadi pokoknya pasangannya tuh cantik, akhlaknya bagus, segalanya. Inilah yang disebutkan kenapa ini kan gambaran. Jadi kalau timbullah pertanyaan, kalau istrinya 2-3 bagaimana Pak? Bagaimana menurut pendapat yang pernah disampaikan oleh guru-guru atau ustadz? Yang paling bagus imannya. Jadi kalau ketiga-tiganya bagus, pasti ada berlebih ya. Pasti. Akan kecewa jadinya. Mbak Ana berlomba nambah 3 itu, tentu pasti ada juara. Ya, seorang yang menang. Kan salah menjawab itu. Itu mangkona nambah tuanya itu gambarannya tuh. Dek pangana orang di dunia ko pasangan-pasangan sesudah itu bamang ko nak dikician suami. Karena laki-laki ko pangana kepedusia. Iya. Alunya ngerti orang pengertian sarugo itu. Makanya nyambo baraja lah dalam-dalam. Rasulullah nadong ngecekkan itunya. Jangan itu mengaji. Itu namanya fakih. Yupakihu fiddin. Ya. Jadi itu makanya kan sering saya tanya, kenapa disebutkan bundar mata yang belum pernah disentuh? Itu mangko yang gaya-gaya pedusi batanya, "Batu Ustaz awal nenek. Besok pasangan awal." Dijawab di guru, "Besok muda sado yo muda tapi tak ya dua." Dicari-cari akal. Jangan itu. Pengertiannya nanti kalau kita baik tak ubahnya seperti mendapat pasangan yang baik gitu. Maka isinya fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Pokoknya luar biasa. Tapi kalau tidak dikecian pendekatan tuh lu bingung. Bahasa surga tuh hebat, kalau pernah enggak nyambung jadi. Jadi itu makanya isinya kita menjadi orang baik ya. Terus wahum fiha khalid. Ini satu lagi. Dan mereka di dalamnya itu kekal, artinya daim. Selama-lamanya la yamut wa la yakhrud. Tidak mati dan tidak keluar. Ya tentu lengket.
kebaikan awak di dunia aku tentu malake. Kalau jahat, kejahatan itu laki loh. Boleh paham tu? Bila ka diapui, awak lah mati. Makanya nan ibu awak orang nan jahat mati hati buat jangan celik. Dia baca orang mapui lain. Maka sebelum mati disebutkan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu tinggalkan dunia ini sebelum kamu betul-betul menyerah menjadi hamba Allah. Itulah sajuk dibawa tarwih. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai sini pengajian kita. Ini enggak terasa nih kalau enggak dilihat-lihat jam nanti bisa sampai jam 8 ya, tapi enggak apa. Karena ini khusus ayat ini ya. Wabasyiril ladzina amanu, sampai menggiling lado, sampai melipet-lipet kain, sampai mendabe-nabe laman, untuk nyapu-nyapu, enggak ada bapak-bapak ibu-ibu dihafal. Untuk ubek ko, untuk bergembira wa. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat annalahum jannatin tajri min. Kalau soal lagu itu terserah ya. Pokoknya lagunya mana menyenangkan lah. Naranca wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha aswajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Itu berdoa Wak, masukkan lambung Tuhan yang menjadi qolaat. Beku santai ulang balik wa basyiril. Jadi sudah sampai ayat berapa ini? 25 ya? 25. 25. Ini biasanya diperoleh kalau dibalikkan ke ayat, diperoleh yang mana memperoleh ini? Orang muflihun. Orang yang 5. Ya orang muflihun itu, yaitu allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Adapun yang terus ke sampai 24 itu Anda caranya membuat supaya bisa itu yang itu ya ayuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum sampai rizqallakum. Jadi Al-Qur'an itu dibaca, makanya namanya ditilawah. Ditilawah itu diulang-ulang bacanya. Ya, supaya meresap. Lahuna faqat, mari berdoa. Allahumma Fakihna fiddin wa'allimna al-hikmah wa ta'wila. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa ya Ustaz. Ma'assalam. Ma'assalam.